Ini utama sekali, wajib diperjelas. Kenapa? Hakikinya sebuah nilai tauhid itu adalah nyata keberadaan Tuhan pada diri dan kenyataan diri adalah umatnya Tuhan. Kalau kita hanya membaca dua kalimat syahadat, di mana letak sahnya kita sebagai umat Islam atau umatnya Allah? Di mana letak kebenarannya? Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dengan baca begitu sudah Islam. Syariat aja kita nggak lulus kalau begitu. Kenapa? Apa orang sumumbuk membuyung pahum layar jiun buta tuli bisu bukannya umat Allah? Apa dia kafir karena nggak bisa baca, atau nggak suaranya tidak jelas, atau ayatnya tidak jelas? Inilah yang wajib kita perjelas. Mendirikan syahadat itu adalah mendirikan diri bertuhan dan mendirikan Tuhan sebagai Allah bagi diri kita. Ini harus diperjelas. Maka dengan demikian kita harus kembali meluruskan syahadat kita dengan 4 makom, yaitu secara syariat, secara hakikat, secara tarekat, dan secara ma'rifat. Kalau yang 4 ini syahadatnya belum berdiri, maka dia hanya mengaku umat Islam atau umatnya Allah, tetapi belum terijab kabul. Kenapa? Karena kalimat itu belum lebur jadi kodrat. Sekarang yang umat Allah ayatnya apa umatnya? Kalau umatnya berarti ayat harus lebur menjadi umat. Nah, barulah Allah nyata sebagai Tuhan. Nah ya, nah begitu. Jadi kita harus mengamalkan bagaimana supaya 4 kodrat kita, syariat, hakikat, tarikat, marifat sebagai makom Islam, 4 kodrat alam. Kalau tubuh kita kulit, daging, urat dan tulang, tubuh Rasulullah diwadi, mani, manikam, batin Allah, napas, tanapas, ampas, nupus, semua serba 4. Jadi kalau yang 4 ini belum nyata, maka dikatakan kita adalah umat Islam yang belum menjadi umatnya Allah. Nah, ini umat Islam yang belum jadi umat Allah. Kenapa? Iya, sekarang ini Allah katakan kalimatul haq. Kalimat itu harus hidup di dirimu. Kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Jadi harus nyata kalimat itu pada diri kita. Nah, dengan demikian bagaimana kita cara mensahkan terijab kabulnya diri kita menjadi umatnya Allah? Nah, itu yang penting jamaah. Apapun yang kamu lakukan, Islam memang lahir tidak baca syahadat, tapi mati mau meninggal dunia wajib baca syahadat. Artinya akan menuju sifat Tuhan harus menyatu dulu. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahadah menjadi satu. Sebelum dia menyatu dengan Allah, maka dia belum dikatakan umatnya Allah. Umat Islam boleh-boleh aja diuruskan KTP-nya, tapi mengurus diri jadi umat Allah, yaitu meluruskan syahadat. Contoh, kalau kita dinikahi ijab kabul, orangnya nggak ada, terus kita ucapkan kalimat nikah itu sendiri, sah nggak? Itu tidak akan sah. Kenapa?
tidak nyata di depanmu ada yang berijab kabul dengan dirimu. Syahadat begitu juga. Tidak nyata apa yang dikatakan Allah tentang ketuhanannya pada dirimu dan tentang keumatannya pada dirimu. Kamu tidak bisa memperlihatkan, maka putus hubungan Baitullah. Yang tinggal kalamullah, mengaku bersahadat tapi tidak menyatu. Nah, ini sudah keluar dari tauhid. Sahadat menyatu, sahadah langsung ahad menjadi satu. Nah, kalau ini tidak terjadi, yang diucapkan dan bagaimana cara menjalankan sahadat, kamu tetap orang yang mengaku-ngaku tetapi tidak diakui. Makanya banyak masalah, kehidupan susah, sholat gak benar-benar, ngaji bulan-bulanan, ke suami pura-pura, ke anak marah-marah. Sahadatmu, kamu belum menjadi jiwa dan raga Allah, maka kamu tidak dilindungi oleh kebenaran Allah. Makanya semua merasa belum bertuhan. Nah, itu jadi kita harus benar-benar menyatakan syahadat itu harus kembali diamalkan. Kalau orang luar masuk Islam wajar, dia harus membaca. Tetapi kalau 4 syarat ini dia tidak ketahui, masuk Islamnya pun belum hakikat, belum hakiki. Itulah pentingnya. Kalau orang Islam kan tidak masuk Islam, tetapi mendirikan syahadat wajib bagi umat Islam. Meskipun lahirnya tidak dibacakan syahadat, tetapi diazankan dan diikomatkan. Tapi syahadat adalah pernyataan yang harus dia nyatakan. Al-Malikul Hakul Mubin. Dirikanlah diriku dan nyatakanlah dan akuilah itu diriku. Nah, bagaimana caranya mengakui dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah? Padahal perintah syahadatullah ke syahadat tauhid harus begitu. Makanya artinya Al-Malikul Hakul Mubin itu artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wasadikul wa'adal amin, artinya apa? Muhammadun Rasulullah. Nah, coba artikan perintahnya Al-Malikul Hakul Mubin. Dirikanlah diriku dan nyatakanlah. Mubin itu artinya nyata. Nah, wasadikul ba'dal amin, dan kamu harus beriman, jangan ragu kalau mengatakan itu diriku. Nah, coba cari dalam kalimat itu bagaimana cara mencarinya dalam kalimat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira selama ini gimana syahadatnya? Ya kan? Sudah didirikan atau belum? Memang kita nggak perlu membaca, tetapi mendirikan bagi umat Islam. Tapi yang tidak umat Islam, dia harus menyempurnakan. Tetapi umat Islam menyempurnakan sendiri. Nah, itu hukumnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi sekarang kita akan melihat, dengar baik-baik. Pertama, makom Islam itu adalah syariat. Ya, ini kalau kalian harus mengamalkan yang 4 ini. Pertama, makomnya adalah syariat. Nah, apa kewajiban kita saat membaca syahadat dengan syariat? Nah, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita membaca syahadat itu bukanlah kita yang membaca, tetapi kalam Allah mensyahadatkan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata batin kita menuju jasad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pandangan mata batin kita menuju rohani, karena batinul abdi. Yang batin adalah rohani, itulah umat abdi. Ya, zahiru rabbi, yang zahir ini dalam kalimat la ilaha illallah. Tetapi jangan sekali-kali kamu merasa membaca, karena kamu harus memperlihatkan yang dibaca. Yang membaca adalah kalamullah. Ya, nah, makanya ashadu, enggak ada orang di situ. Ya, tapi kalamnya. Dan kamu menyambut kata-kata itu dengan bukti, dengan wujud. Yang kedua adalah hakikat. Dibaca lagi seperti itu. Hakikat adalah rasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul asyhadu an la ilaha illallah, kamu rasakan jasad ini adalah dohirnya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, betul-betul dirasakan dengan perasaan dan hati nurani. Kalau rohani ini adalah zatnya Allah, batinnya Allah, nah itu merasakan. Nah, yang ketiga tarekat, yaitu jalan memandang. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini kamu melihat, dia ingin melihat siapa yang bersyahadat, kamu memperlihatkan kepadanya bahwasanya zahiru rabbi ini adalah milikmu. Kamu perlihatkan. Kalau tadi kamu rasakan, kalau yang pertama kamu nyatakan, kamu rasakan, kamu perlihatkan. Nah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, kamu lepaskan. Jangan kamu rampas lagi hak dia itu. Cukuplah yang lalu-lalu, yang sudah-sudah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, min kepala hadada, min perut dal kaki, Muhammad Rasulullah. Muhammad ini adalah hayatmu. Jadi wujud nyata ini azatmu, yang bergerak ini adalah sifatmu sendiri ya Allah. Kita tidak ada. Itu memandang. Yang keempat, ma'rifat. Apa ma'rifat kita? Dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, kamu menyaksikan semuanya dengan sempurna dan menyerahkan dengan ikhlas bahwa sesungguhnya inilah hakmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Sesungguhnya aku adalah hayat yang menumpang hidup. Nah, gitu. Jadi yang empat ini benar-benar harus betul-betul diamalkan. Yang pertama hukumnya syariat. Apa syariatnya? Saya ulangi, wazahiru wa'ala batinu al-badani wazahiru wal batinu. Seseorang mengakui dirinya zahirnya Allah, batinnya Allah, dibacakan dan diakui. Jadi kita dibacakan, bukan kita yang membaca. Ingat. Nah, yang kedua, ala ba'dani ala siru fis sirri. Seseorang yang merasa dirinya adalah
merasakan dia tidak memiliki hak lagi di situ. Yang ketiga adalah al-ba'ada'ani wahyi tariqatuhun al-nahayat. Seseorang yang memiliki diri dan yang memperlihatkan kalau dirinya adalah milik Allah. Yang terakhir, al-ba'adani wa syahadatun la mawjudun illallah. Seseorang melepaskan hak Allah kepada Allah dan cukuplah baginya menumpang hayat di haknya Allah. Berarti Allah Tuhan menyatakan ketuhanannya pada dirimu dan menyatakan keumatannya kepada kehidupanmu. Itu keputusannya. Dengar baik-baik. Syahadat Tuhan menyatakan ketuhanannya pada jasadmu dan menyatakan keumatannya kepada hidupmu, hayat. Kamu apa? Aku menyaksikan kalau dia ini milik, aku ini murni miliknya. Kalau sudah zahir ini adalah milik Allah, yang bergerak ini adalah umat Allah, maka kamu adalah suatu iradah, suatu yang dikehendaki untuk menjadi kehidupan. Kemana kamu pergi, ia ikuti. Kemana kamu ingin jalan, dia ikut. Apa yang mau kamu makan, dia makan juga. Apa yang kamu nikmati, dia nikmati juga. Dan dia selalu mengkabulkan keinginanmu kemanapun kamu pergi. Kalau syahadat ini sudah benar-benar diamalkan. Kalau selama ini kita kan nggak begitu, ya. Syahadat ini taunya orang non muslim masuk muslim, ya. Nah sekarang kita sendiri nggak mendirikan syahadat, maka kita belum jadi umat Tuhan juga, sama aja dengan non muslim itu, gitu ya. Jadi wajib dijalankan. Baik, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah Wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.